Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini soleh-solehah? Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Nah, sebelum belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, yuk sekarang kita mulai pembelajarannya, yaitu pelajaran tematik. Tema 2, judulnya tentang bermain di lingkunganku. Apakah kalian suka bermain? Tentu saja, karena bermain itu adalah aktivitas yang paling menyenangkan, bukan? Nah, soleh-solehah, coba sekarang buka buku tematik tema 1, subtema 1 tentang bermain di lingkungan rumah. Kita akan belajar PPKN, materi tentang aturan dan tata tertib. Nah, tentunya aturan apa nih? Aturan bermain ketika di rumah. Soleh-solehah, silahkan buka buku tematiknya halaman 41. Kita baca bersama-sama ya. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, teman-teman mau tahu ini kata Beni. Nah, soleh-soleha, ketika bermain kalian harus ingat waktu. Ketika waktunya sholat duhur, harus segera sholat. Ketika waktunya makan, segera makan. Jangan lupa waktu ya, soleh-soleha. Lanjut lagi, kita ke halaman 42. Nah, di sana ada aturan di rumah Beni, aturan di rumahku. Bangun pagi pukul 5. Nah, pukul 5 subuh tentunya ya. Nomor 2, setelah bangun merapikan tempat tidur. 3, selalu minta izin bila berpergian. 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6, sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7, pukul 9.00 itu dibacanya pukul 19.00 itu dibacanya pukul 7 malam, belajar dengan rajin. 8, pukul 21.00 itu dibacanya pukul 9 malam, waktunya tidur. Nah, itu tadi kalian sudah membacanya kan beberapa aturan di rumah Beni. Sekarang bagaimana ya aturan di rumah kalian masing-masing? Nah, kita belajar berarti masih di halaman 42. Di sana ada berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, nomor 1, kegiatannya menonton sampai larut malam. Kira-kira kita berikan centangnya di kolom perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan ya? Ya, betul sekali, hebat. Tentu saja di kolom tidak boleh dilakukan, kita centang di sana. Kenapa ya tidak boleh dilakukan? Karena jika kita menonton sampai larut malam, bisa jadi kalian bangun kesiangan. Nah, bisa saja sholat subuhnya ketinggalan. Nah, yang rugi siapa ya? Tentunya diri kita sendiri. Sudah rugi mendapatkan dosa lagi. Jangan sampai ya, soleh-solehah. Nah, soleh-solehah, tadi kita sudah menyimak tentang tugasnya kalian masing-masing. Sekarang, apakah kalian tahu aturan ketika di era new normal ini? Apa sih new normal itu? Baik, soleh-solehah, Ibu mempunyai video pembelajaran dari majalah Bobo. Coba kalian simak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Apa itu new normal dan apa yang harus kita lakukan? Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sejak awal bulan Juni 2020, pemerintah menetapkan tahapan atau fase new normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Tapi, apakah teman-teman sudah tahu arti dari new normal dan apa yang harus dilakukan? Kata new normal punya padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya.
Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman lebih suka menyebut new normal sebagai kenormalan baru atau kebiasaan baru, apapun sebutannya, hal yang paling penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Terima kasih Majalah Bobo atas video pembelajarannya. Bagaimana? Kalian sudah menyimak bukan tadi? Jadi apa ya new normal itu? Ya betul sekali, new normal itu adalah keadaan baru yang belum pernah kita alami dengan segala protokol atau aturan kesehatan yang ada. Tapi ternyata tanpa kita sadari, kita sudah melakukan kebiasaan dengan protokol atau aturan kesehatan yang ada. Contohnya yaitu kita selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, soleh-soleha, dalam video pembelajaran tadi, coba apalagi ya kira-kira aturan di rumah yang harus kita terapkan ketika new normal. Nah, Ibu kasih contohnya satu ya, yaitu ketika kalian dari luar kemudian ke dalam rumah, segeralah kalian bersih-bersih dengan cara mandi. Yang lainnya apalagi ya? Nah, kalian bisa mencatatnya di halaman 43 untuk tugas kalian di rumah. Kalian boleh berdiskusi dengan ayah ataupun bunda. Boleh mencatatnya dari video pembelajaran dari Bobo tadi atau sesuai pendapat kalian. Baik, soleh-solehah. Nah, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dalam potongan hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Oleh karena itu, kita juga harus mencintai kebersihan agar disayang oleh Allah, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jangan lupa ya, soleh-soleha. Rasulullah juga sebenarnya dari dulu juga mengajarkan kita tentang cara menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Salah satunya yaitu tentang cara mandi ataupun menjaga kesehatan tubuh ketika tidur, dan masih banyak lagi sunnah Rasulullah yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya lagi ada sholat duha, sholat yang jangan pernah kita tinggalkan ya, soleh-solehah, karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pahalanya. Untuk kesehatan juga pahalanya yaitu dapat menguatkan otot-otot dalam tubuh kita. Jangan lupa ya dilaksanakan sholat duhanya. Selain sholat duha, juga kita harus memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ikuti guru ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit buruk atau penyakit yang mengerikan lainnya. Amin. Nah, soleh-solehah, sekian video pembelajaran Ibu kali ini. Ibu harapkan setelah belajar hari ini kalian bisa mengenal aturan dan tata tertib di rumah. Tidak hanya mengenal ya, lakukan tata tertib di rumah dengan baik agar hidup kita menjadi tertib, nyaman, dan tentunya rukun dengan semua keluarga. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Selain jaga kesehatan, cintai kebersihan, jaga kebersihan, perbanyak doa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.